Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan ini alhamdulillah kita melanjutkan materi pertama kita untuk pembelajaran di semester genap ini. Seperti yang Bapak sudah berikan di grup WA, ruang lingkup materi kita hanya 2 pokok bahasan yang akan kita bahas pada semester genap ini. Yang pertama mengenai ekosistem, yang kedua mengenai pencemaran lingkungan. Yang sebenarnya ada materi-materi lain yang pada masa pandemi ini kemudian tidak kita pelajari karena disederhanakan. Adik-adik yang saya banggakan, pada pembelajaran kita pada KD yang sudah saya berikan, bahwa pembelajaran pertama kita yaitu menganalisis komponen ekosistem dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Jadi dari pembelajaran ini siswa diharapkan mampu memahami ekosistem itu apa, mampu memahami komponen ekosistem itu apa saja, dan mampu memahami bagaimana interaksi yang terjadi di dalam ekosistem tersebut. Di awal pembelajaran kita, bahwa kita sudah mempelajari objek kajian atau ruang lingkup kajian biologi secara hierarki, yaitu dari terendah sampai yang tertinggi. Mulai dari molekul, kemudian di atas molekul ini ada sel, kemudian di atasnya lagi ada jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Ini objek permasalahan atau objek kajian secara hierarki akan kita pelajari di dalam ilmu biologi. Lalu sel itu apa? Seperti pada pembahasan kita sebelumnya, sel merupakan unit struktural terkecil penyusun makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu memiliki sel. Nah, sel ini terbagi menjadi dua jenis sel, ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetik sel prokariotik ini tersebar di dalam sitoplasmanya. Sedangkan tipe sel yang kedua yaitu sel eukariotik. Sel eukariotik yaitu sel-sel yang memiliki struktur membran inti sel, sehingga materi genetik itu dibungkus oleh struktur membran. Sehingga kalau diamati di bawah mikroskop, inti sel itu akan memiliki tampilan tersendiri dengan bagian-bagian yang lainnya. Ini disebut dengan sel eukariotik. Sel eukariotik ini bisa dimiliki oleh organisme-organisme tingkat tinggi. Ada tumbuhan, hewan, jamur, bahkan protista itu sudah memiliki atau selnya bersifat eukariotik. Sedangkan yang bersifat prokariotik ini dimiliki oleh sel-sel bakteri yang sudah kita pelajari di semester kemarin. Ada kingdom Monera, bakteri dibagi menjadi 2, ada Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, semua Archaebacteria dan Eubacteria ini memiliki sel bersifat prokariotik. Kemudian objek selanjutnya yang dikaji dalam ilmu biologis adalah jaringan. Jaringan ini kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk, yang namanya sel sejenis itu ya struktur, bentuk asalnya itu sama.
dikatakan sel sejenis untuk melaksanakan fungsi tertentu. Jadi sel-sel sejenis ini berkumpul untuk melaksanakan fungsi tertentu. Misalnya fungsinya untuk perlindungan bagian-bagian di dalamnya. Misalnya sel epitel itu melindungi bagian dalamnya. Ya, terdiri atas sel-sel epitel berkumpul membentuk jaringan epitel. Ya, jaringan epitel ini berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Makanya dikatakan sel berkumpul, sel sejenis berkumpul untuk melaksanakan fungsi tertentu, itu disebut dengan jaringan. Kemudian jaringan ini juga bisa membentuk struktur organ. Beberapa jaringan berkumpul, ya, jaringan-jaringan sejenis, jaringan tidak sejenis berkumpul untuk membentuk suatu bangun yang disebut dengan organ. Organ ini artinya ya kumpulan jaringan. Ya, jaringan sejenis atau jaringan tidak sejenis untuk melaksanakan fungsi tertentu. Misalnya mata, organ, telinga, organ dalam misalnya hati, jantung, paru-paru dan sebagainya, itu dikatakan organ. Kumpulan beberapa jenis jaringan. Kemudian organ-organ terhubung satu dengan yang lainnya. Misalnya organ mulut, kemudian tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus terkait atau terhubung satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan fungsi khusus. Ini disebut dengan sistem organ. Ya, jadi organ-organ tadi itu berarti fungsi khususnya adalah untuk mencerna makanan atau sistem pencernaan makanan. Ada lagi misalnya jantung, pembuluh darah, pembuluh kapiler dan seterusnya. Ya, itu juga membentuk sistem yang disebut dengan sistem transportasi. Ada banyak macam sistem, ada sistem reproduksi, ada sistem koordinasi dan sebagainya. Nah, artinya dalam sistem organ itu ada beberapa organ terhubung satu dengan yang lainnya untuk melakukan fungsi khusus untuk mendukung kehidupan. Nah, sistem organ satu dengan yang lainnya ini akan terhubung antara sistem A, B, dan C, dan sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita ini terhubung membentuk suatu organisme atau satu individu. Maka dalam satu individu atau organisme terdapat sistem-sistem yang mensupport atau mendukung kehidupan. Dengan kata lain, individu itu adalah satu makhluk hidup utuh. Satu makhluk hidup utuh. Kemudian individu yang sejenis berkumpul pada satu waktu dan tempat yang sama, atau dengan kata lain, kumpulan individu sejenis pada waktu dan tempat yang sama ini disebut dengan populasi. Misalnya kuda kumpul satu tempat yang sama waktu bersamaan disebut dengan populasi kuda. Makanya nama populasi umumnya didasarkan pada jenis makhluk hidup yang berkumpul. Nah, kata kunci dari populasi ini adalah kumpulan individu sejenis, atau dalam bahasa biologinya adalah satu spesies, ya, berkumpul dalam satu waktu dan tempat yang sama, itu disebut dengan populasi. Bagaimana kita mengetahui organisme atau individu itu adalah satu spesies dengan individu yang lainnya? Kita bisa lihat dari struktur morfologinya. Ya. Kita lihat struktur morfologinya, bentuk tubuh, ya, kebiasaan, kemudian reproduksinya. Dan yang lebih jauh adalah apabila terjadi perkawinan, maka akan menghasilkan keturunan yang fertil. Maka dianggap atau dikatakan makhluk hidup tersebut satu individu. Maka individu berkumpul pada waktu dan tempat yang sama itu disebut dengan populasi. Kemudian beberapa populasi berkumpul satu dengan yang lainnya pada waktu dan tempat tertentu. Ini disebut dengan komunitas.
Komunitas ini biasanya itu memiliki tujuan yang sama. Misalnya 10 ekor kambing, 10 ekor kuda, 10 ekor sapi berkumpul pada satu lapangan atau satu padang rumput, maka dikatakan sebagai komunitas ya. Makanya nama komunitas itu biasanya didasarkan pada jenis tumbuhan yang paling dominan atau tempat terdapatnya komunitas tersebut ya. Misalnya komunitas pemakan rumput ya, atau komunitas rumput teki ya, komunitas ilalang misalnya seperti itu. Nah, dalam kumpulan ilalang itu ada berapa makhluk hidup di dalamnya, ada berapa populasi di dalamnya, itu bisa dikatakan sebagai komunitas. Kemudian komunitas pada hewan dasarkan pada cara makan dan jenis makanannya. Seperti saya katakan tadi, misalnya 10 ekor sapi, kerbau, ya, kambing berkumpul pada tempat yang sama atau pada rumput, maka dikatakan komunitas pemakan rumput. Ya. Ini cara menentukan atau cara menamai komunitas pada hewan, yaitu didasarkan pada jenis makanannya. Kemudian selanjutnya, objek yang menjadi kajian dalam ilmu biologi di atas komunitas ini adalah istilah ekosistem. Eko ini artinya lingkungan, sistem itu satu kesatuan. Jadi kalau diartikan, ekosistem itu adalah satu kesatuan antara lingkungan atau antara komponen tidak hidup dengan komponen yang hidup di dalamnya. Ini disebut dengan ekosistem. Jadi syarat ekosistem itu harus ada interaksi. Interaksi timbal balik di dalamnya. Nah, setidaknya ada 2 komponen di dalam ekosistem. Ada yang mengatakan 3 karena interaksi itu dikatakan sebagai komponen juga. Tetapi saya mengacu pada referensi yang terdapat pada bukunya Campbell, itu ada 2 komponen. Yaitu yang pertama adalah komponen abiotik dan yang kedua adalah komponen biotik. Komponen abiotik, A itu artinya tidak, biotik hidup, berarti abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Komponen yang tidak hidup ini bisa berupa tanah, bisa berupa udara, sinar matahari, air, dan sebagainya. Nah, komponen abiotik ini pun bisa dibagi lagi menjadi 2, yaitu komponen fisik dan kimiawi. Komponen abiotik yang berupa fisik, misalnya cahaya, ya, cahaya, kemudian tanah, ya, kemudian air dan sebagainya. Ini komponen yang berupa fisik. Kemudian ada komponen yang berupa kimiawi, misalnya pH atau derajat keasaman, salinitas atau kadar garam. Ini merupakan komponen abiotik berupa kimiawi. Yang intinya bahwa komponen abiotik itu adalah komponen tidak hidup. Apa yang tidak hidup? Ya adalah makhluk-makhluk yang tidak memiliki sifat hidup, tidak bergerak, tidak bernapas, tidak melakukan reproduksi, tidak peka terhadap rangsangan, ya. Berarti makhluk yang tidak melakukan aktivitas hidup adalah benda mati atau makhluk mati. Nah, ini disebut dengan komponen abiotik. Kemudian selanjutnya adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang mengisi ekosistem berupa makhluk hidup. Nah, makhluk hidup
dalam ekosistem ini dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah makhluk hidup yang berperan sebagai atau masuk dalam kelompok produsen. Ciri-cirinya produsen ini adalah autotrof. Autotrof itu bisa mengubah senyawa anorganik yang ada pada lingkungannya menjadi senyawa organik. Kemudian yang selanjutnya adalah golongan konsumen atau kelompok konsumen. Kelompok konsumen adalah organisme yang mendapatkan makanan atau mendapatkan energi dengan cara memakan produsen. Nah, ini kelompok yang kedua. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah decomposer. Decomposer itu adalah kelompok organisme yang terdapat dalam ekosistem yang mendapatkan energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Bisa sisa bagian tubuh produsen, konsumen yang telah mati diuraikan. Nah, ini adalah kelompok pengurai. Jadi 3 komponen dalam komponen abiotik ini, ada 3 kelompok dalam komponen abiotik ini sangat berperan besar dalam keberlangsungan ekosistem itu sendiri. Makanya dalam ekosistem syaratnya adalah ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Yang kedua, harus ada interaksi, harus ada hubungan timbal balik di antara komponen-komponen tersebut. Baik abiotik dengan abiotik, biotik dengan biotik, ataupun abiotik dengan biotik. Misalkan abiotik dengan abiotik. Ya. Sinar matahari itu akan nanti mempengaruhi kelembaban, akan mempengaruhi suhu, akan mempengaruhi penguapan dan sebagainya. Ini adalah bentuk interaksi antara komponen abiotik dengan abiotik. Sinar matahari atau misalnya contoh yang lain, misalnya tanah dengan air. Air itu bisa mempengaruhi pH tanah, bisa mempengaruhi kelembaban, bisa mempengaruhi terikatnya molekul-molekul anorganik yang dibutuhkan oleh tumbuhan di dalam tanah itu dengan adanya air. Nah, ini maksudnya adalah harus ada interaksi antara komponen yang ada di dalamnya. Baik itu abiotik dengan abiotik, abiotik dengan biotik. Contohnya, tanah itu akan berpengaruh terhadap kesuburan tanah itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tumbuhan yang tumbuh di tanah tersebut. Atau keadaan air itu juga berpengaruh pada kemampuan hidup ikan yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah bentuk interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Kemudian ada interaksi antara biotik dengan biotik. Misalkan, kalau jumlah tumbuhan banyak, maka hewan pemakan tumbuhan akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau misalnya hewan pemakan tumbuhan banyak sementara tumbuhan sedikit, maka akan berpengaruh pada populasi hewan makan tumbuhan tersebut. Ini adalah interaksi antara komponen biotik dengan biotik, atau komponen hidup dengan komponen hidup tak bereaksi. Makanya di sini konsumen ini dibagi menjadi 3. Ada herbivora, karnivora, dan detrivora. Herbivora itu bahasa lainnya adalah organisme pemakan produsen atau pemakan rumput. Karnivora itu adalah organisme pemakan daging, yang pada hakikatnya adalah karnivora itu adalah organisme yang mengkonsumsi herbivora atau hewan lainnya, itu disebut dengan karnivora. Sedangkan detrivora itu adalah organisme yang memakan
sisa-sisa atau bagian-bagian tubuh dari organisme yang lain. Ini disebut dengan detritus. Jadi berbeda dengan decomposer. Kalau decomposer itu organisme yang menguraikan sisa-sisa, ya, yang menguraikan sisa-sisa organisme yang telah mati. Itu decomposer. Sedangkan detritus ini organisme yang memakan sisa-sisa bagian tubuh makhluk hidup, misalnya rumput, ya, rumput bagiannya misalnya daun, ada yang makan daun saja, ada yang makan akar saja. Ini disebut dengan detripora. Baik, untuk kesempatan ini saya rasa saya cukupkan dulu. Pada kesempatan lainnya nanti kita akan membahas mengenai macam-macam ekosistem, kemudian macam-macam interaksi yang terjadi dalamnya. Baik, untuk hari ini, untuk waktu ini saya cukupkan. Untuk anak-anak semua, silakan bisa komentar di kolom komentar di bawah, bisa buat pertanyaan di kolom komentarnya, nanti kita diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.